Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama, NIM 35 2023 016 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Baiklah, langsung saja di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ustadz Wendy. Baiklah, di sini ada 10 pembahasan yang akan saya bahas mengenai nilai-nilai Pancasila. Dalam 10 pembahasan tersebut, saya akan memaparkan apa penjelasan saya mengenai argumen atau mengenai paparan mengenai sila-sila Pancasila. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, di negara kita ini itu memiliki peraturan, yang mana peraturan tersebut dibuat untuk mengatur jalannya negara ini, mengatur masyarakat, mengatur pemerintahan, dan juga mengatur jalannya negara ini. Nah, pertanyaan dalam pemaparan itu, apakah penyelenggaraan aturan tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Mungkin jika kita membahas hal tersebut di zaman Indonesia sekarang ini, yang mana nilai-nilai Pancasila tersebut menurun karena tidak adanya kesadaran-kesadaran yang ada dalam masyarakat, baik rakyat maupun pemerintahnya. Contohnya saja pada kasus baru-baru ini mengenai pencarian kasus lama dikuak kembali dan dibahas kembali dalam sekarang, yaitu mengenai kasus pembunuhan Pina Cirebon. Nah, kasus tersebut bermulanya sudah lama, 2016. Tetapi pada pembahasan dikuak lagi, dibuat dalam bentuk film, maka kasus tersebut kembali diangkat. Nah, permasalahannya di sini adalah para aparat negara, terkhususnya polisi, itu menangkap pelaku yang diduga pembunuhan Pina Cirebon tersebut. Tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan bukti yang disediakan, bukti yang dibawa itu tidak jelas, bahwa mengatakan pelaku yang baru-baru ditangkap ini benar bahwa ini adalah pembunuh dari Pina Cirebon tersebut. Nah, di sini kita melihat pelanggaran yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila, yang mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di mana letak keadilan orang tersebut? Orang tersebut hanyalah seorang pekerja kuli, maka dituduh pembunuh Pina tersebut berdasarkan bukti-bukti yang tidak jelas. Nah, di sini ada sumber yang saya temukan bahwa pembunuhan tersebut bukan dilakukan oleh orang tersebut, tetapi oleh anak orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Nah, maka disinilah bahwa keadilan sosial itu tidak merata, tidak diterapkan di negara kita ini. Ibarat kata, kalau kita ada jabatan, kalau kita ada uang, maka kita punya kuasa. Itulah yang dirasakan oleh
pelaku atau yang disalahkan atau yang difitnah bahwa itu pembunuh dari Pina Cirebon tersebut. Baiklah, selanjutnya yang kedua itu mengenai kebijakan politik di daerah saya yang sesuai dengan Pancasila. Nah, di daerah saya itu memiliki yang namanya kebijakan politik yang mengharuskan bahwa anggaran dari usaha desa atau badan usaha milik desa itu dikelola oleh perangkat desa. Nah, itu uangnya kembali ke desa. Jadi kebijakan politik itu membuat pemasukan atau penambahan uang di dalam anggaran desa dari usaha milik desa tersebut. Bukan hanya untung bagi desa saja, tetapi juga menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat di daerah saya. Karena badan milik usaha desa di daerah saya itu adalah sebuah usaha air isi ulang. Nah, di sana jadi memiliki admin, driver dan lain sebagainya. Itu menyediakan lapangan kerja. Nah, hal itu politik yang diselenggarakan atau kebijakan politik yang diterapkan di daerah saya itu sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya itu persatuan Indonesia pada sila ketiga. Nah, di situ membuat persatuan erat antara masyarakat di daerah saya itu, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila keempat, pada sila kelima. Jadi di sana adil, tidak memandang dia anak pejabat, dia anak ini, ada orang dalam yang mau masukkan dia menjadi tenaga kerja di sana, tidak. Tetapi dia masuk secara murni. Selanjutnya ketiga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila kelima. Apakah sila tersebut sudah sesuai dengan penyelenggaraan negara di negara kita ini, Indonesia? Nah, jadi penyelenggaraan tersebut tidaklah sesuai karena merosotnya nilai-nilai Pancasila pada zaman sekarang ini. Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila ke-5. Baru-baru saja seperti yang saya jelaskan pada pembahasan pertama tadi mengenai Pancasila tersebut, bahwa ada nilai Pancasila yang tidak terjalankan mengenai kasus Pina Cirebon tersebut, yaitu runtuhnya pada sila kelima. Nah, di sana ada nilai Pancasila yang terjalan dan juga nilai Pancasila tidak terjalan. Nilai tidak terjalannya adalah aparat tidak bijak dalam menentukan atau mencari pelaku yang benar, atau memproses dengan benar, memproses dengan bukti-bukti yang nyata. Nah, pada kesempatan tersebut pelaku yang difitnah itu mengundang simpati rakyat Indonesia untuk bersatu. Nah, di sana
terbentuknya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, membuat pendemo untuk membebaskan pelaku yang difitnah tersebut. Pada 1 Juni tepatnya pada lahirnya Pancasila itu diadakan demo besar-besaran untuk membebaskan pelaku yang difitnah tersebut dalam kasus Pina. Lanjutnya adalah kegiatan kemahasiswaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berbentuk bela negara. Nah, salah satu bentuk dari bela negara yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah apabila ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila, dan juga banyak kebijakan tersebut banyak merugikan rakyat kecil. Nah, di sanalah para mahasiswa, para aktivis itu berpikir untuk membela rakyat kecil tersebut, karena menurut mereka itu adalah tindakan atau kebijakan yang tidak sesuai yang harus diterapkan di Indonesia ini, karena kita ini haruslah berlandasan dengan Pancasila. Jangan membuat Pancasila tersebut tidak terjalan dengan baik. Dengan adanya demo oleh mahasiswa menuntut pemerintah untuk tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai, yang akan merugikan banyak orang, itu adalah bentuk bela negara daripada mahasiswa. Nah, tingkat kesadaran bela negara pada zaman sekarang ini cukup menurun, tidak pada zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kalau ada yang tidak sesuai dengan rakyat atau banyak merugikan atau cuma menguntungkan beberapa individu saja, itu langsung dikritik oleh para mahasiswa. Nah, zaman sekarang ini tidak, dia tidak seperti dulu. Kalau ada permasalahan politik ini dan ini sebagainya, permasalahan negara, penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai aturan, itu kurang membuat para mahasiswa itu sadar atau rasa bela negaranya kurang. Lanjut, selanjutnya ada sumber sosiologis, kehidupan beragama atau menghormati hak orang lain, solidaritas, rasa cinta terhadap orang lokal dari dulu sekarang di daerah saya. Nah, jadi di daerah saya itu ada yang namanya nyari ikan, nangkap ikan di sungai. Nah, itu dilakukan dengan gotong royong, dengan bersama-sama antara masyarakat dengan masyarakat lain, bukan hanya sekelompok orang saja, tetapi satu desa itu bisa gotong royong. Nah, dulu itu jadi penangkapan ikan itu dilakukan bersama-sama. Ketika ikan tersebut sudah ditangkap, dibawa, maka masyarakat yang lain, terkhususnya masyarakat yang ikut andil dalam penangkapan tersebut, itu dibagi rata atau dibagi dengan semua orang ikan tersebut. Karena dalam penangkapan itu bukan hanya sedikit, tetapi banyak yang ditangkap dalam sekali penangkapan. Tetapi nilai-nilai sosiologis tersebut sudah jarang zaman sekarang, tidak seperti dulu. Kalau dulu itu banyak sekali. Kalau setiap tahun itu pasti ada yang namanya nangkap ikan tersebut.
Tuh seperti itu. Selanjutnya bela negara dalam globalisasi. Ini pembahasannya sama dengan nomor 4. Jadi bagaimana peranan mahasiswa bela negara di era globalisasi ini? Di era globalisasi ini itu semakin canggih, pesatnya ekonomi, pesatnya pembelajaran, pesatnya teknologi, itu membuat mahasiswa harus lebih cepat menanggapi, lebih gesit dalam merespon suatu masalah, untuk menerapkan yang namanya bela negara tersebut. Nah, jadi sebagai mahasiswa kita harus tanggap atau cepat merespon permasalahan yang ada, baik itu di media sosial, yang di luar, dalam negeri maupun di luar negeri, karena itu penting untuk kita, untuk pembelajaran, untuk kita berpikir kritis, untuk kita membandingkan atau menyamakan dengan negara kita ini, supaya negara yang kita jalankan ini lebih baik lagi. Selanjutnya ada nomor 7. Alasan apa? Alasan terjadinya terorisme dan juga radikalisme di Indonesia. Nah, jadi alasannya adalah ada oknum-oknum yang dia ingin membela negara tetapi dengan caranya yang salah. Nah, terjadinya terorisme atau radikalisme di Indonesia ini bisa disebabkan banyak pertentangan. Ada di lingkup agama, suku, ras, perbedaan, itu yang membuat yang namanya terorisme dan radikalisme. Karena Indonesia ini adalah banyak beda-bedanya, agama yang beda, suku yang beda, banyak. Jadi teroris dan juga radikalisme itu seringkali ada di Indonesia. Contohnya seperti bom Bali pada zaman dulu, itu ada klub-klub malam dan juga pengedaran narkoba yang merajalela, membuatkan klub-klub di Bali tersebut adalah sarang-sarangnya maksiat pada zaman dulu, pada sekitar 2006-2000-an. Nah, di sana saya lupa itu namanya siapa. Itu dia ingin membela agama, rela mati syahid untuk agama. Jadi dia ikut andil dalam rencana pengeboman di Bali tersebut. Jadi terjadinya terorisme di sana, pengeboman terhadap klub-klub yang ada tersebut. Kalau kita sikapi, kalau kita ambil dalam negara, kalau zaman Nabi dahulu, jika kita melihat maksiat di sana, kita harus nasihati, kita harus jauhi. Tetapi jika itu sudah mengancam agama kita, menjelek-menjelekan agama kita, kita tidak apa-apa untuk menyerangnya. Tuh. Tetapi di dalam
peraturan yang ada di Indonesia kita tidak harus seperti itu. Karena Indonesia ini punya aturannya. Karena apa? Indonesia itu yang saya jelaskan seperti tadi, dianya berbeda-beda. Banyak suku, ras, agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, aturan yang pertama dalam Pancasila pada sila ke-1 itu menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi bukan